siang. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di dalam kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sangat berterima kasih karena teman-teman mau memberikan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini yang saya lakukan ini ada sebuah tujuan yang ingin dicapai, yaitu bagaimana kita akan menerapkan budaya positif. Kenapa saya mengatakan bahwa ini merupakan tujuan, karena bagi saya penerapan budaya positif itu sangat penting untuk kita lakukan di dalam pembelajaran kita setiap hari. Nah, begitu juga saya sangat berharap bahwa kita akan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, sehingga kita akan melihat dan kita akan tahu bagaimana penerapan budaya positif dapat terjadi di dalam lingkungan pembelajaran. Dan di dalam penerapan budaya positif, kita juga perlu tahu ada beberapa konsep inti yang menjadi yang dapat dilakukan atau yang dapat menunjang sehingga budaya positif ini dapat tercapai. Nah, biasanya saya juga percaya bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru pastinya kita sudah menjalankan disiplin. Kita sudah seringkali menjalankan disiplin. Kita seringkali pasti kita sebagai Bapak Ibu guru pasti kita menginginkan peserta didik yang mereka punya karakter yang baik, mereka punya disiplin yang baik. Tetapi kadang kita Bapak Ibu guru menjalankan sebuah disiplin, namun belum disiplin yang positif. Terkadang kita menjalankan disiplin, tetapi disiplin yang kita jalani itu hanya untuk menghentikan perilaku yang buruk dari peserta didik. Nah, karena itu di dalam kegiatan hari ini saya akan membagikan beberapa konsep penting untuk membangun satu budaya positif. Nah, kegiatan hari ini juga bertujuan untuk membangun satu motivasi yang bersifat intrinsik dari peserta didik. Motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik. Nah, terkadang kita mengetahui bahwa kita sendiri begitu banyak motivasi melakukan satu perilaku. Tetapi dengan kegiatan hari ini diharapkan kita bisa mengetahui bagaimana menanamkan motivasi yang bersifat intrinsik. Nah, untuk beberapa konsep yang pertama adalah konsep disiplin positif. Ya, tentang bagaimana kita akan membangun peserta didik kita untuk menuju satu budaya yang positif. Konsep yang pertama adalah konsep disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin itu juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, sehingga untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti. Jadi, kita akan menerapkan disiplin positif ini di bawah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi disiplin positif ini dengan satu tujuan bahwa peserta didik kita akan tertanam atau akan terbangun satu motivasi yang ada dalam diri, yaitu mereka sendiri akan menghargai atau mempertahankan nilai-nilai dalam diri. Nah, disiplin positif yang dimiliki seseorang akan mengarahkan mereka untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena
Disiplin positif ini mendasarkan setiap tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, disiplin positif ini berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Jadi, kenapa mereka harus melakukan disiplin positif? Ya, karena memang mereka punya nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam diri mereka. Kemudian, kita akan melihat tentang yaitu tadi saya sudah katakan bahwa siswa ketika mereka melakukan disiplin positif itu karena ada berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saya tampilkan di sini, yang saya ingin bagikan di sini adalah nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya, tetapi nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai ini ada begitu banyak nilai, bukan hanya saja nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Tetapi menurut saya nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila ini sudah sangat cocok dengan keadaan kita saat ini. Nah, nilai-nilai itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi bukan hanya nilai-nilai ini, masih banyak sekali nilai-nilai. Ada nilai keadilan, ada nilai cinta kasih, ada nilai tanggung jawab, ada nilai gotong royong, ada nilai keadilan. Itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan pada peserta kita. Nah, kemudian kita akan melihat tentang ini. Jadi, konsep selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kita ingin menerapkan disiplin atau disiplin positif yang akan mengarah kepada satu budaya positif, kita harus mengerti benar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu berkaitan dengan seluruh tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Jadi, semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik itu ketika berperilaku yang positif atau ketika berperilaku yang negatif, semuanya adalah bentuk kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, jadi mau kita orang dewasa, mau anak-anak, semua manusia seperti itu. Mereka melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, jadi sebetulnya saat kita sedang melakukan sesuatu tindakan itu adalah bentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini adalah beberapa atau 5 dari kebutuhan dasar manusia. Sehingga ketika seorang berperilaku, baik itu perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif, sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan tersebut. Saya kasih contoh ya, saya pernah mengalami satu kasus waktu saya masih mengajar di sekolah dasar, di mana ada peserta didik saya. Dia suka sekali meminta teman-temannya makanan. Entah itu minta diberikan bekal, entah itu minta uang. Awalnya dia hanya kayak seperti pinjam, minta. Tapi lama-kelamaan karena perbuatan atau bantuan ini sudah sering dilakukan, akhirnya yang dia lakukan adalah dia suka paham. Nah, ketika kasus itu terjadi, anak-anak melaporkan kepada saya hanya mengatakan bahwa anak ini nakal. Saya langsung mengatakan anak ini nakal. Kemudian ketika saya sudah belajar tentang ini, bahwa saya mengatakan ternyata dia tidak nakal. Ternyata bahwa saya pikirkan dia tidak nakal. Yang dia lakukan adalah dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Saya juga punya satu kasus lagi di mana peserta didik saya itu dia tukang mengganggu.
Dia punya kebiasaan setiap hari mengganggu teman. Dia tidak ada kebiasaan lain. Dia punya kebiasaan hanya kebiasaan ganggu. Jadi dia punya teman-teman tuh lah waktu tiap hari penyebabnya anak ini. Tiap hari penyebabnya anak ini. Saya langsung mengatakan atau saya langsung menjudge anak itu oleh mengenal. Karena memang anak itu tidak bisa diam, dia pokoknya tiap hari dia hanya berulang. Setiap hari dia hanya berulang. Padahal saya baru menyadari bahwa ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa cinta. Kita juga pasti seringkali menemukan hal-hal seperti ini, di mana kita menemukan anak-anak kita sering berperilaku baik itu berperilaku positif maupun negatif. Dan kadang-kadang kita yang menemukan hal tersebut, kita selalu mengatakan anak ini tanpa mempertimbangkan apapun. Oleh karena itu, ini menjadi pertimbangan kita bahwa ketika kita menemukan ini, kita harus melihat dari segala sisi. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa setiap perilaku yang negatif maupun positif, yang positif maupun negatif, itu berasal dari satu dorongan yang memenuhi kebutuhan dasar, disitulah akan terjadi perubahan yang positif. Ya, akan terjadi perubahan yang positif. Kalau kita juga bisa lihat di anak-anak kita, bukan hanya perilaku yang negatif, ada anak-anak yang berperilaku yang positif. Baik kalau mereka berperilaku yang positif, artinya mereka mau menunjukkan sesuatu. Misalnya mereka mau mendapatkan kesenangan. Misalnya dari pujian guru, dari penghargaan guru. Mereka melakukan hal yang baik. Contohnya mereka belajar, mereka kerjakan tugas, nah itu baik. Tetapi ada juga anak-anak yang berperilaku negatif. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya kita akan melihat konsep yang berikut, yaitu ini, teori motivasi. Tadi saya sudah katakan bahwa tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menumbuhkan satu motivasi bersifat intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Karena itu ada 3 motivasi dalam diri manusia. Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau kita coba pikirkan saja. Biasanya kita melakukan sesuatu, contohnya kita selalu hadir pada waktu di sekolah. Kira-kira motivasi kita. Kalau saya jujur bahwa ketika saya hadir pada waktu di sekolah, ada satu motivasi saya, yaitu saya takut kalau seandainya misalnya dibuat grup atau kalau bertemu dengan kepala sekolah. Bayangkan kalau kita terlambat, kalau kita bertemu dengan kepala sekolah, apalagi kita jadi orang dewasa, kita sudah dewasa, pasti kepala sekolah punya ekspresi melihat kita itu seperti apa? Ekspresi melihat kita atau ekspresi berhadapan kita terhadap dengan kepala sekolah atau ekspresi kepala sekolah seperti apa? Jadi kalau saya sendiri bahwa saya menghindari itu, saya menghindari yang namanya ketidaknyamanan, atau saya menghindari yang namanya hukuman, ya. Atau misalnya kita berusaha untuk kumpul perangkat, menghindari yang namanya nama dibuat di grup, rasanya bagaimana begitu. Jadi kita menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Saya lemparkan ini saja pada rekan-rekan semua. Kira-kira motivasi apa yang menjadi dasar dari setiap tindakan kita? Apakah motivasi yang pertama, kedua, atau ketiga? Namun yang diharapkan
yang diharapkan ketika disiplin positif atau budaya positif ini terbangun. Motivasi yang paling diharapkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri dan mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam diri. Nilai-nilai yang ada dalam diri. Sehingga mau dapat hukuman atau tidak dapat hukuman, mau dapat imbalan atau tidak dapat imbalan, perilaku yang baik atau perilaku yang positif itu akan tetap dilakukan. Akan tetap dilakukan. Nah, kalau begitu bagaimana dengan kita punya peserta didik? Kalau begitu bagaimana dengan kita punya peserta didik? Kita juga pasti bisa lihat apa motivasinya. Apa motivasinya? Kira-kira motivasi yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang paling banyak terjadi, yang saya temukan dalam kegiatan pembelajaran saya, biasanya motivasi yang pertama atau kedua. Nah, motivasi yang pertama atau kedua ini dia bersifat dalam jangka pendek, di mana mereka melakukan sesuatu yang memang kedua tadi hanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan penghargaan. Motivasi yang ketiga ini tidak ada, tapi sedikit terjadi. Ya. Tetapi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang berlaku jangka panjang. Dia akan berlaku lama. Kalau motivasi yang ketiga ini terjadi, itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Karena itu diharapkan bahwa ketika disiplin atau budaya positif ini terbangun, ini motivasi yang paling diharapkan dan motivasi yang akan tumbuh. Kemudian kita bisa melihat ya. Nah, berkaitan dengan motivasi tadi, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Bagaimana kita memperlakukan peserta didik ini? Apakah dengan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, kita lihat tentang hukuman. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, jadi anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasanya saya juga seperti itu. Atau biasanya yang paling banyak kasus yang paling banyak hukuman biasanya tiba-tiba ada dalam pikiran kita langsung lakukan. Contohnya hukuman yang paling baik apa? Kita langsung lakukan tanpa ada pelibatan atau tanpa siswa itu terlibat. Tanpa siswa itu terlibat di dalam kegiatan itu atau di dalam aktivitas itu. Jadi hukuman itu diberikan secara tidak terencana. Kemudian siswa itu tidak terlibat. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, di mana guru hanya memberikan hukuman itu tanpa melibatkan siswa untuk mendapatkan. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana, sudah juga disepakati. Contohnya, kalau mereka tidak masuk kelas atau mereka bolos, mungkin ada konsekuensi di masa mereka. Kita sudah sepakati secara bersama-sama. Mereka berdiri di depan kelas atau mereka meringkas buku, itu sudah terencana, sudah dibahas, sudah disetujui antara guru dan murid. Tetapi konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru. Jadi murid itu hanya terlibat untuk mengetahui saja. Kalau kamu lakukan ini, berarti konsekuensinya ini. Ya, dan konsekuensi itu hanya sebatas apa yang mereka lakukan. Ya, hanya sebatas ketika guru memberikan konsekuensi, guru hanya memberikan sanksi seperti itu saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka punya kesalahan. Ya, jadi yang ketiga ini adalah dia fokus kepada bagaimana cara memperbaiki kesalahan siswa, bagaimana cara memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau awal memiliki perilaku yang baik,
kembalikan kepada kelompok mereka. Nah, restitusi ini bagaimana kita sebagai guru menciptakan satu suasana atau satu keadaan di mana siswa itu akan memperbaiki dari kesalahan. Jadi tidak hanya sekedar ketika dia melakukan hukuman, hanya memberikan hukuman, ketika dia melakukan perilaku yang buruk, hanya sebatas memberikan hukuman, hanya sebatas memberikan konsekuensi, tapi lebih mengarahkan peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi oleh karena itu yang paling baik diharapkan dari seorang guru adalah mereka memakai atau menggunakan restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Selanjutnya kita akan melihat konsep yang berikut adalah tentang posisi kontrol. Jadi tadi konsep-konsep yang sudah saya sampaikan tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan, tentang kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, itu adalah konsep-konsep penting untuk membangun sebuah budaya yang positif. Selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, pemenang, dan manajer. Kita bisa lihat tentang beberapa konsep ini di dalam penjelasannya. Ya. Yaitu kalau penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum, dia hanya memberikan hukuman. Ya, dia hanya memberikan hukuman. Ketika siswa melakukan kesalahan, yang guru lakukan adalah memberikan hukuman. Kalau membuat rasa bersalah, kadang-kadang sebagai guru yang dilakukan oleh guru adalah mengeluarkan kata-kata atau bahasa-bahasa yang menimbulkan satu perasaan bersalah. Kadang-kadang bahasa yang ditimbulkan itu biasanya bahasa yang halus, bahasa yang lemah lembut, tetapi sebenarnya sedang menimbulkan perasaan bersalah pada murid. Contoh, kalau saya biasanya mengatakan seperti ini. Kamu tidak masuk sekolah, kamu bolos-bolos, coba kamu ingat orang tua. Mereka di dalam pekerjaan mereka, kalaupun sakit, mereka akan mengatakan mereka sehat-sehat saja. Mereka akan mengatakan mereka sehat-sehat saja. Untuk apa? Agar untuk mereka tetap masuk sekolah atau masuk kantor atau mereka tetap pergi bekerja. Nah, bagaimana dengan saya melakukan sesuatu yang menimbulkan rasa bersalah dalam peserta didik. Nah, posisi yang berikut adalah tentang posisi pemantau. Posisi pemantau ini dia menggunakan yang tadi konsekuensi di mana dia hanya melibatkan peserta didik pada misalnya peserta didik melakukan satu perilaku yang buruk, maka yang dilakukan adalah guru memberikan konsekuensi. Itu kalau pada posisi pemantau. Nah, sekarang pada posisi teman, guru melibatkan peserta didik itu seperti teman. Jadi guru mengajak peserta didik untuk lebih akrab, lebih dekat. Dan posisi manajer ini dia menggunakan tadi restitusi, di mana setiap penyelesaian masalah dia menggunakan restitusi, bagaimana dia memperbaiki kesalahan itu. Jadi tidak hanya sekedar pada penghukum, dia tidak sekedar memberikan hukuman atau konsekuensi ataupun bahasa-bahasa yang menimbulkan rasa bersalah, tetapi posisi manajer ini mengarahkan peserta didik untuk bagaimana mereka dapat memperbaiki kesalahan. Nah, kita lihat satu persatu tentang ini. Kalau pada posisi kontrol guru, kita lihat pada kasus. Misalnya ada sebuah kasus di mana siswa menggunakan sabuk putih. Kalau guru pada posisi kontrol penghukum, dia akan langsung meminta sepatu siswa, sehingga siswa tersebut atau murid tersebut belajar seharian tanpa sepatu. Jadi dia seperti kalau pada posisi penghukum ini, dia mau menegakkan peraturan. Entah bagaimanapun dia peraturan itu harus ditegakkan.
Jadi dia melakukannya dengan menghukum. Nah, kalau pada posisi selanjutnya adalah kasus yang salah, posisi pembuat rasa bersalah. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, dia akan menimbulkan rasa bersalah pada peserta didik, yaitu sikap itu selalu mengecewakan. Berapa kali kamu harus diberitahu tentang aturan? Jadi posisi pembuat rasa bersalah itu dia mengeluarkan bahasa atau mungkin bahasa yang menimbulkan perasaan bersalah pada peserta didik. Nah, selanjutnya adalah posisi teman. Kalau posisi teman namanya juga teman ya, dia lebih mengakrabkan dirinya pada murid. Ayo suruh ikut aturan, sepatu harus warna hitam. Kali ini maafkan, lain kali jangan. Jadi dia lebih mengakrabkan dirinya pada peserta didik. Selanjutnya, kalau posisi pemantau ini dia akan menanyakan tentang sanksi, tapi dia hanya berhenti pada sanksi. Ya, kira-kira apa sanksi yang tepat untuk kamu? Nah, sementara posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi manajer itu dia akan mengarahkan peserta didik yang melakukan kesalahan pada keadaan memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi diharapkan kita sebagai guru kita memiliki posisi ini, manajer. Jadi kita tidak fokus pada kesalahan peserta didik, kita melihat bagaimana dia dapat memperbaiki kesalahan. Nah, posisi manajer ini juga sudah di dalamnya ada posisi teman, juga ada posisi pemantau. Karena posisi manajer ini dia juga melibatkan peserta didik untuk mari melihat tentang kesalahan itu. Kemudian dia juga sudah menghargai peserta didik. Dari posisi manajer ini biasanya dia melihat setiap perilaku atau tindakan peserta didik itu dari sisi yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat tentang saya punya kuis. Saya mau kita tebak-tebak gitu. Kita tebak-tebak. Ini di sini ada kalimat. Nanti teman-teman menebak kira-kira ini posisi kontrol yang mana. Tadi ada 5 kan? Ada menghukum, ada membuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang pertama, sikapmu menunjukkan kalau kamu tidak menghargai dan kesalahan. Sikapmu menunjukkan kalau kamu tidak menghargai pengorbanan orang tuamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Bersalah. Oke, mantap. Kedua, ya benar ya, membuat rasa bersalah. Yang kedua adalah ini. Hanya kamu yang selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira ini ada di posisi mana? Ini ada di posisi mana? Ya, mantap. Ada lagi? Membuat rasa bersalah. Yang benar, hukum. Nah, kenapa hukum? Dia hanya fokus pada diri peserta didik punya kesalahan. Seperti ini. Ketiga ya. Lain kali PR dikerjakan ya, jangan diulang lagi ya. Ya. Oke. Benar ya. Kemudian yang keempat ada 5. Kalau pelanggaran seperti ini, sanksi apa yang sesuai kira-kira? Pemantau. Iya, pemantau. Ini pemantau ya. Oke, dan yang terakhir. Apa rencanamu memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira itu seperti apa ya? Nah, jadi sekali lagi diharapkan seorang
mendapatkan posisi manajer itu, yaitu nah, selanjutnya saya akan membagikan tentang keyakinan kelas. Biasanya kita sudah melakukan ini kan di dalam pembelajaran kita. Saya mau mengarahkan kita mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Oke, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira nilai apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira dari pertanyaan pertama, kalau kita menggunakan helm, kita kan tahu kalau menggunakan helm apakah hanya untuk menghindari polisi ataukah memang karena ada sesuatu yang kita pertahankan di situ? Kira-kira nilai apa dari penggunaan helm? Apa? Keselamatan, ya benar. Kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira nilai apa yang kita mau lihat? Atau nilai apa yang kita pertahankan di sini? Tidak kesehatan, ya. Jadi, entah bagaimanapun kita akan melakukan ini. Kita sudah tahu bahwa menggunakan helm itu adalah tujuannya untuk mempertahankan keselamatan. Atau mencuci tangan setiap saat itu adalah bagian dari nilai kebersihan. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa kalau kita tidak mencuci tangan, kalau kita makan tidak mencuci tangan, ya pasti kita akan sakit perut, apa. Terus kalau kita tidak menggunakan helm, pasti terjadi kecelakaan yang bahaya seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu terkandung atau mendasarkan setiap apapun di dalam peraturan-peraturan di dalam keyakinan kelas itu pada nilai-nilai kebajikan. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal tentang nilai kebajikan. Nah, keyakinan kelas ini saya mau jelaskan satu persatu. Keyakinan kelas, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya sekedar kita membuat keyakinan kelas, bukan hanya sekedar peraturan kelas yang kita buat seperti itu, atau bukan hanya sekedar kita memberikan ini anak-anak kita harus begini dan begini, tidak. Tetapi bagaimana kita melakukan atau kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilahkan keluarga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat. Ya, jadi kalau saya mempraktekannya dengan melemparkan kepada peserta didik, melemparkan kepada murid. Kira-kira apa yang kalian inginkan di kelas? Apa yang kalian inginkan di kelas? Kalian mau kelas yang seperti apa? Sebenarnya kelas ini sudah disetting oleh guru. Guru sudah pikirkan kira-kira apa yang dia inginkan. Tetapi dia kembalikan kepada peserta didik. Nah, kemudian di bagian bercurah pendapat. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita membentuk keyakinan kelas ini. Kita buat peserta didik untuk tulis di kertas atau di post-it, kita bisa buat itu. Yang kedua, mencatat semua masukan dari peserta didik atau murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, jadi mereka kita merangkum terus kita tempelkan pada tempat yang bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, setelah mereka memasukkan itu pasti ada peserta didik yang bilang tidak boleh apa, tidak boleh bolos, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pasti peserta didik akan menyampaikan seperti itu. Tetapi kita sebagai guru, kita harus mengubah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan, yaitu mengganti dengan kalimat-kalimat yang negatif tadi menjadi positif. Jadi kalau tadi ada kata tidak boleh, ada kata jangan, kita harus tambah itu. Kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan menjaga. Iya, buanglah sampah pada tempatnya boleh. Atau kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Misalnya anak-anak bilang tidak boleh berkumpul.
kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kita bisa lihat kembali. Kita lihat kembali kira-kira apa yang paling cocok. Apa yang paling cocok? Kenapa? Karena misalnya peserta didik itu biasanya mereka berpikir dalam banyak. Jadi kita lihat yang cocok di kelas ini. Saya contohkan ada di kelas 93. Di kelas 93 saya lihat waktu mereka waktu di kelas 8 itu setiap kali saya masuk itu harus punya penuh dengan sama berserakan di mana-mana. Karena itu yang saya pikirkan adalah bagaimana menciptakan satu lingkungan yang bersih. Jadi saya mencantumkan itu di kesepakatan kelas. Jadi kita pikirkan kira-kira mana yang cocok dengan kelas itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru mata pelajaran ada beberapa kelas, biasanya tidak semua sama kesepakatan kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kenapa? Karena kesepakatan kelas ini juga harus melibatkan mereka. Oke. Yang berikut adalah yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Ya, jadi harus ditandatangani dan kita sebagai guru, mereka sebagai siswa tanda. Kemudian keyakinan kelas itu diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang memungkinkan. Karena kita guru kalau guru mata pelajaran, saya sarankan lebih baik di buku pelajaran dari peserta didik. Karena itu kan mereka bisa lihat terus kan, Kalau saya lakukan seperti itu. Jadi peserta didik maupun kita menandatangani sebagai bentuk persetujuan bersama antara peserta didik dan guru. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan satu hal untuk menciptakan satu budaya yang positif. Ya, dia akan menciptakan budaya yang positif. Jadi peserta didik ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka ingat kembali tentang keyakinan kelas tersebut. Nah, selanjutnya konsep yang berikut ya ini masih tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi mereka secara internal. Keyakinan kelas akan menghindari mereka dari pengaruh akan hukuman, penghargaan. Karena apa? Karena mereka tahu nilai-nilai kebajikan yang terkandung. Bila perlu, kalau kita membuat keyakinan kelas, kita tanyakan kepada mereka, ini nilai apa? Nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam peraturan atau di dalam poin? Ya. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat yang positif. Keyakinan kelas dibuat dengan kontribusi, jadi bukan hanya guru yang buat. Peserta didik harus menyumbangkan mereka demikian. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu dapat ditinjau. Contoh, misalnya kita melihat di dalam waktu 1 atau 2 bulan, kita lihat peserta didik sudah lakukan itu. Contohnya mereka sudah menjaga ketertiban, mereka sudah menjaga kebersihan. Kita tinjau ulang dan kita ganti. Itu keyakinan kelas bukan permanen akan dipakai terus. Kita ganti dengan hal yang lain. Nah, dia bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Ini tentang keyakinan kelas dan konsep selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah, tadi kalau saya bilang bahwa sebagai guru kita harus menjalankan posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini dia akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemukan. Nah, segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana kita melihat ini saya akan jelaskan satu persatu. Di bagian menstabilkan identitas, misalkan kita menemukan satu peserta didik melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah kita harus menyatakan bahwa kepada peserta didik itu adalah kesalahan
adalah proses pembelajaran. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan wajar. Kalau kita mau latihan kita mau bawa sepeda, atau kita mau lancar bawa sepeda, pertama biasanya kita jatuh atau bawahnya masih miring. Nah itu kan latihan dulu toh. Jadi kita mengarahkan mereka bahwa kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Kemudian kita melihat bahwa melakukan kesalahan itu bagian dari beberapa hal yang ketika kita menstabilkan identitas itu kita bisa mengatakan kepada peserta ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga bisa menyatakan bahwa ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita yang guru inginkan adalah mencari solusi. Yang berikut, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, jadi ini beberapa contoh kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan ini adalah bagaimana kita menerapkan prinsip bahwa setiap tindakan itu dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Artinya, ketika mereka melakukan kesalahan ada alasan di balik kesalahan itu. Yang kedua, pengubahan tindakan menghentikan sikap yang tidak baik ke memahami alasan di balik setiap tindakan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan pasti ada alasan. Nah, ada validasi tindakan, ada beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Atau kita bisa katakan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah dengan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan. Kalau pada menanyakan keyakinan, kita akan memberikan pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara internal. Yang kedua, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membawa mereka kepada pemikiran kehidupan seperti apa ke depan yang mereka inginkan. Jadi kita mengarahkan mereka pada pemikiran kira-kira nantinya kamu mau seperti apa. Contoh kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita menanyakan keyakinan adalah yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kira-kira kamu sudah melakukan nilai-nilai itu belum? Kamu sudah menunjukkan nilai-nilai itu atau belum? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita menanyakan. Jadi sekali lagi, sebagai seorang guru, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi manajer, di mana posisi manajer itu dia akan menyelesaikan setiap permasalahan dengan segitiga distribusi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bagi kita bahwa untuk membangun disiplin, untuk membangun sebuah budaya yang positif, yang perlu kita lakukan adalah membangun hal-hal yang positif. Tadi beberapa konsep yang sudah saya sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pengetahuan buat kita, juga bahan refleksi buat kita, dan mungkin kita mulai pelan-pelan untuk mengubah setiap hal-hal yang biasanya kita lakukan kepada hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru. Saya sangat berharap sekali karena yang akan membawa setiap perubahan-perubahan itu. Jadi diharapkan sekali kita akan menerapkan satu disiplin-disiplin yang positif, hal-hal yang positif, sehingga akan membangun budaya positif. Untuk hari ini sampai di sini, dan saya sangat mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dari rekan-rekan semua untuk mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih untuk materi yang sudah kami dapat dari Bu Elsa.
Kami sangat bersyukur hari ini kami mendapatkan materi yang luar biasa menarik yang bisa kami terapkan nanti di dalam kelas. Selama ini mungkin banyak kesalahan juga yang kami Bapak Ibu buat. Contohnya dalam hal memberikan hukuman, kadang kalau kita dalam kelas secara natural, secara alami, kalau kita sebagai manusia kita tiba-tiba langsung ada rasa untuk menghukum anak-anak dengan begitu saja sehingga kita memberikan hukuman yang sebenarnya tidak pantas untuk kita berikan kepada anak. Maka dari materi yang kami dapat ini mungkin menjadi satu motivasi yang positif juga untuk kami semua bisa menerapkan disiplin yang positif supaya anak-anak juga dapat menilai bahwa sebenarnya Bapak Ibu guru ini juga bisa memberikan solusi yang positif untuk mereka ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak mengikuti aturan yang telah disebut. Jadi terima kasih untuk materi ini. Semoga kami bisa merefleksikannya perlahan-lahan, tapi pasti kami sudah paham dan mengerti bahwa selama ini yang kami lakukan mungkin agak bertolak belakang dengan yang seharusnya kami lakukan. Terima kasih. Awal pembelajaran kita hari ini akan mempelajari tentang seperti apa proyek kita, Pak? Iya. Namun sebelumnya, Ibu mau kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas. Anak-anak tahu kesepakatan kelas itu apa? Tahu. Ada yang menjawab kesepakatan kelas? Seperti kesepakatan tidak ribut, iya. Tidak kesepakatan atau janji yang tidak boleh dilanggar. Janji yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh bolos. Nah, tetapi kesepakatan kelas itu bukan hanya tentang peraturan, ya, bukan hanya tentang kita dapat peraturan, terus nanti konsekuensi atau hukumannya apa, bukan. Kesepakatan kelas itu bukan hanya sekedar itu, tetapi berbicara tentang kesepakatan kelas berarti kita akan berbicara tentang nilai-nilai kebajikan dari apa yang sudah kita sepakati. Contoh, ibu ambil contoh, misalkan menjaga kebersihan kelas, berarti ada satu nilai yang mau kita terapkan. Nilai apa kira-kira? Menjaga kebersihan kelas, ada satu nilai yang mau kita terapkan. Nilai apa? Ada yang tahu? Ada? Ibu sampaikan ya, nilai kebersihan, ya. Atau contoh, misalkan mengerjakan tugas, selalu mengerjakan tugas. Kira-kira nilai apa yang mau kita terapkan di situ? Ada yang tahu? Ada? Nilai, misalkan nilai tanggung jawab. Ada lagi contoh sikap yang lain, misalnya berbagi dengan teman. Kira-kira ada yang tahu nilai apa yang kita mau terapkan di situ? Ya, saling mengasihi bisa. Nilai apa lagi? Kebaikan bisa. Nilai apa lagi? Ketertiban boleh. Ya, jadi kita mau melakukan sesuatu karena kita mau menerapkan itu nilai-nilai dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Jadi di awal ini nanti ibu bagikan anak-anak ini namanya post-it. Anak-anak silakan menulis kira-kira anak-anak inginkan sesuatu. Misalkan anak-anak menuliskan tentang peraturan yang anak-anak tahu, atau sesuatu yang anak-anak ingin untuk lakukan di dalam kelas ini. Bisa? Oke.
Nanti anak-anak akan tempel di papan. Setelah ditempel, nanti kita akan lihat. Karena tentunya pasti ada peraturan-peraturan yang anak-anak catat yang mungkin sama. Nanti kita akan ambil dan kita akan buat. Kemudian ibu akan mengubah. Jadi nanti anak-anak setelah ini anak-anak akan menempel. Kemudian ibu ambil, ibu rangkum atau kita rangkum bersama-sama. Kemudian baru kita buat jadi satu kesepakatan. Bisa? Bisa? Semua sudah? Nah, setelah kita menulis, nanti ibu mau lihat satu persatu. Tidak boleh makan di kelas saat mata pelajaran berlangsung, tidak mengganggu teman saat sedang belajar. Saya ingin berbuat baik, saling berbagi dengan teman atau sahabat, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru, tidak membuang sampah sembarangan, tidak bermain saat pelajaran berlangsung, tidak mengganggu teman saat belajar. Nah, dari sini kita akan mengubah dia. Pertama-tama setelah anak-anak catat ini, ibu rangkum, kemudian kita akan mengubah dia jadi kalimat yang positif. Ya, jadi kesepakatan kelas itu dibuat dengan tujuan untuk membangun satu disiplin yang positif. Disiplin yang positif itu bukan menyangkut dengan anak-anak melakukan pelanggaran terus dikasih hukuman, bukan. Tetapi anak-anak melakukan sesuatu yang anak-anak yakini. Anak-anak yakini, yang tadi anak-anak sudah catat. Sehingga kita akan mengubah terlebih dahulu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Ibu, kalimat yang positif itu seperti apa, Ibu? Nah, Ibu mau sampaikan misalkan tidak boleh makan di dalam kelas. Kalimat yang positif, kalimat yang negatif, ini masih kalimat yang negatif. Kalimat yang positif tidak ada kata tidak boleh, jangan. Itu adalah kalimat-kalimat negatif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan itu masih dalam bentuk kalimat yang negatif. Kita mau mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Ibu kasih contoh ya. Tidak membuang sampah sembarangan itu berkaitan dengan menjaga kebersihan. Maka ibu ganti tadi tidak membuang sampah sembarangan dengan menjaga kebersihan kelas. Begitu ya? Oke. Ada lagi misalnya tidak mengganggu teman saat sedang belajar. Adakah yang bisa mengubah dia jadi kalimat yang positif? Ada? Kita hilangkan itu kata tidak boleh. Ada? Jangan juga tidak boleh dipakai. Ada? Ada yang mau menyampaikan tentang kalimat positif dari tidak boleh mengganggu teman saat sedang belajar? Ada? Oke, baik. Jadi kita tadi sudah menyepakati tentang beberapa hal berkaitan dengan kesepakatan kelas. Nah, tadi ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan. Poin apa saja? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan nilai apa yang kita mau terapkan? Kebersihan. Oke. Saling menghormati nilai apa yang kita mau terapkan? Menghormati. Oke, kalau selalu hadir mengikuti pembelajaran nilai apa yang kita mau terapkan? Apa? Tidak, nilai apa yang kita mau terapkan? Apa? Ketaatan berkaitan dengan tanggung jawab, itu yang kita mau terapkan.
Yang berikut meminta izin saat ingin keluar kelas. Nilai apa yang kita utarakan kira-kira? Nilai apa? Nilai apa? Oh. Nilai apa? Oh. Nilai tanggung jawab juga bisa, nilai ketaatan juga bisa, nilai menghormati juga bisa, menghargai juga bisa. Oke. Ya, jadi dari ini kesepakatan yang sudah kita buat, anak-anak sudah menulis. Nah, anak-anak menulis di buku kalian, di buku mata pelajaran kalian. Tujuannya apa? Tujuannya setiap anak-anak buka, anak-anak lihat. Jadi kesepakatan kelas itu ditempatkan di tempat yang biasanya anak-anak lihat. Nah, salah satu tempat yang anak-anak biasanya lihat ya buku mata pelajaran kalian. Karena itu setelah ini anak-anak kita akan tanda tangan. Jadi ibu duduk di depan, anak-anak maju satu persatu untuk kita buat kesepakatan dengan menandatangani kesepakatan yang sudah kita buat. Itu artinya bahwa kita sudah sepakat, kita sudah saling menyetujui. Oke, setuju? Setuju. Mari. Nanti ada poin-poin tambahan atau bahkan poin-poin pengurangan. Gimana contoh? Ibu lihat anak-anak ini sudah menjaga kebersihan kelas. Berarti kita tidak perlu lagi lakukan itu, atau kita tidak perlu lagi mencantumkan di dalam kesepakatan kelas karena anak-anak sudah melakukan atau menjaga kebersihan dengan baik. Kita ganti lagi dengan yang baru, begitu. Terus misalkan anak-anak sudah menjaga ketertiban kelas, berarti kita tidak perlu lagi kita ganti dengan yang baru. Jadi seperti itu intinya bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat dengan satu tujuan, untuk anak-anak punya disiplin yang positif. Disiplin yang positif. Begitu ya? Oke, kita sepakat untuk melakukan itu terus? Terima kasih anak-anak.
Gimana?